Popol dan Edit. Edit ya. Untuk sebagai tanker kali ini. Menarik sih. Menarik Karena banget. dari onwardnya dia lebih ke targeting satu hero. Dan ini akan sangat menjengkelkan bagi para tanker-tanker kayak Kufra dan Chow yang mungkin akan sangat mudah untuk ditangkap, terutama Link. Jadi Maxnya nggak boleh asal-asalan ketika menggunakan Tempest of Blade. Ini mereka ini kenapa PD pakai edit? Mereka itu oke, crowd controlnya kita bisa bilang agak kalah dengan Bigetron. Tapi di sini mereka punya Clay. Mereka percaya dengan adanya Clay. Iya, jadi mereka mengurangi sisi damage-nya dan difokuskan terhadap Popol Kupas serta Hayabusa. Tapi Profesor, Coveringnya bakal ke sana. problemnya adalah untuk Arceus satu nih, Bigetron bakal lebih mengkerucut untuk targeting sekarang. Ngerti gak? Dia Iya. lebih mengkerucut, lebih tahu Ngerti, oke ngerti, gue bakal harus ke arah siapa. Gitu loh, gue bakal fokus ke arah siapa. Wah, ini Mereka bukan kelinci percobaan lagi untuk tim Arceus ataukah sang raja dari segala raja akan mengamuk setelah ditumbangkan di kemarin hari. So, this is it. Langsung Bigetron Alpha versus Arceus dipandu oleh Kalung Emas. KB. Pulung. Danger Mas. Tipis aja. Iya tipis aja karena kita udah harus mulai benar-benar dapetin momen untuk saat ini. Karena balik lagi, bakal ada di momen KYY dengan hit or miss atau Violence dengan onwardnya dia juga yang hit or miss. Alright. Tapi dilihat di sana, Rainbow datang langsung mencoba di poking damage sedikit. Max is coming. KYY mencoba untuk melakukan sedikit distraction menuju ke arah seorang Klitan langsung menuju ke arah belakang. Tertarik kembali first blood di menit pertama untuk Bigetron Alpha. Berhasil mengamuk. Sedangkan Max mencoba untuk mengganggu pergerakan. R7 gak bisa maju lebih dalam lagi. Bigetron yang mengamankan first blood di bawah menit pertama atas Arceus. First blood. Menjadi sebuah keuntungan, coba lihat dari networknya aja langsung mulai bergerak nih. Ada sekitar 600-an, mulai dikejar kembali tapi Rainbow-nya maju ke bagian depan mencoba untuk mengikat langsung ke arah Violence. Sedikit lagi darah tersisa, Violence pun harus mundur. Dan paling PR-nya Bigetron Alpha hanya untuk membutuhkan satu tough boots. Sehingga sisi power dari Violence mungkin agak sedikit dikurangi. Cuma permasalahan utamanya adalah bagaimana dari Bigetron Alpha menghindari nantinya ketika Clay udah level 4 dan udah punya Esquinoon. Itu yang harusnya mereka pikirkan terlebih dahulu karena balik lagi awal game Chow dengan Glue rotasinya bakal lebih dioptimalkan oleh Chow-nya. Oke, tapi Skylar seperti biasa mencoba untuk melakukan objektif gaming fokus. Ini gameplay Skylar di season yang ke-9. Bukan adu mekanik, bukan untuk melakukan flanking, bukan melakukan pick off dari belakang, tapi objektif yang menjadi utama, Profesor. Iya, bahkan ditempelin banget kayaknya. Ya, bisa dibilang Albert farmingnya ditemenin sama KYY. Sama seperti mungkin yang sering kita lihat juga, tapi untuk saat ini Ripo dia selalu mengamankan bush di bagian tengah. Ini membuat pressure dari Bigetron Alpha mungkin lebih optimal untuk di awal game seperti ini, apalagi dengan Way of Dragon. Gimana Pak Bulung? Nih dengan adanya pergerakan tadi padahal Ripoy masih cukup sabar. Padahal di depannya ada beberapa pilihan tadi yang bisa dilakukan. Cuman tidak ada follow up damage di bagian belakang karena tahu Link juga masih melakukan follow up damage terhadap Purple Buff. Yo weh, sabar dulu aja semuanya. Karena Turtle akan menjadi pertaruhan mereka. Akan seperti apa nanti jalan setelah Turtle yang pertama ini mulus kah atau tidak? Wow, tapi nampaknya lihat Turtle nggak mau terlalu terburu-buru didapatkan untuk kedua belah pihak. Lihat Albert kali ini bakal coba untuk nge-distraction. Gak ada flicker untuk seorang Violet. Mencoba di counter dan lihat freestyle dulu bos. Freestyle by TikTok tentunya dilakukan seorang Ripo. Berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi R7 berhasil menangkap Rainbow. Keluar dari zona nyaman dan bahkan Rainbow kali ini masih coba untuk struggle. R7 harus turun flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri dan lagi-lagi Bigetron mendapatkan keuntungan. Freestyle dulu bos, dan buat kalian semua itu dia freestyle by TikTok dari seorang Ripo. Boleh-boleh tadi itu ya. Di tengah kerumunan seperti itu masih sempat dia melakukan sebuah hal yang sangat membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Tapi antara Skylar dan juga Matt yang menggunakan Alice, ini kan ada perbedaan dari sisi untuk memfollow up terhadap wave minionnya ya Prof ya? Iya, kayak clear wave minion tentu Matt lebih cepat dan kalau ngomongin rotasi dia bisa farming 2 lane. Tinggal gimana cara rotasi dari arah Kyoshinya aja yang harus lebih dioptimalkan karena Bigetron Alpha dan tadi kayaknya megang kendali dari mapnya. Bahkan sampai Turtle pun diamankan tanpa kontes. Bukan masalah tanpa kontes saja tapi juga tanpa ada Purple Buff. Kayak di depan sana lihat langsung coba di commit, flicker ke arah belakang, mencoba membalikan kembali. Tapi ternyata Tyrant Revenge menuju ke arah bush.
Tyron Revenge. Saya memang British gitu dia orangnya. Oke, Rainbow. Ada altar yang udah langsung dikeluarkan. Yap, dia berhasil diamankan, tapi Rainbow-nya pun untuk arwahnya mulai berkeliaran. Tapi ini untung kalau nggak salah dari tadi stack yang Rainbow miliki itu cukup banyak. Iya, 3 detik. Iya, harusnya lebih cepat. Nah, 3 detik sudah muncul ke Lone of Town. Dan tentunya di sini dari Bigetron Alpha, mereka bakal coba lihat gameplay dari tim Ararkyoshi bermain pick over, tapi lihat Violence depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk membalaskan keadaan. Max is coming, Clay menjadi pilihan. World Manipulation telah dikeluarkan dan KYE tertangkap. KYE kali ini menjadi korban tanpa adanya perlindungan dari para pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Max is coming, mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari kembarannya di arah bottom lane. Berhasil melakukan clearing minion. Ararkyoshi kali ini ingin membalaskan keadaan. Lihat, langsung mencoba dikejar dari segi networknya. Bahkan poinnya 2 sama Pak Pulung. Iya, 2 sama. Di bagian bottom lane juga untuk outer turretnya, shieldnya udah dihabisin loh. Dari HP turret itu sendiri udah ada 1/4 yang langsung dimakan pula. Ini akan membuat Popoleng Kupa akan jauh lebih nyaman lagi, jauh lebih kaya lagi. Dan ini dia itemnya, Prof. Iya, tentu ada perbedaan gold di sini, di mana dari Skylarnya sendiri udah mengamankan 2 Legend Sword, dan ini akan memperlihatkan perbedaan dari gold shield turretnya. Udah hampir rontok dari bagian bottom lane karena gold lane-nya kita tahu Matt butuh waktu banget untuk mendapatkan item scale up-nya. Oke, bakal lihat Paisam Kupa kayak nggak punya flicker lagi dan bahkan Shadow Kill menyangkut ke arah belakang. Membuat Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dan Max gak bisa komit karena dia gak memiliki purple buff. Max butuh untuk mendapatkan purple buff sebelum dia membantu kawan-kawanannya, dan tapi di sini ada sedikit dilema di mana ketika Max kemungkinan besar dari tim Bigetron Alpha akan kehilangan momentum mereka di arah Turtle, Profesor dan Pak Pulung. Yap. Dimana tadi mereka udah memiliki sebuah ritme yang begitu baik, namun untuk sekarang udah ada pertempuran yang kembali terpecah lagi. Altar langsung dikeluarkan namun dibalaskan dengan satu reward manipulation di bagian belakang. Max-nya mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Skylar-nya masih berusaha untuk lari, dia masih punya absorb damage, namun pertempuran kembali pecah. Kayaknya masih bisa selamat dan 1 orang berhasil didapatkan dengan sangat cepat. Violence hanya bisa melihat dari kejauhan dan R7 belum bisa menangkap siapa, tapi Max hilang sudah, Oji. Nomor Stable Soblet Shadow Kill berhasil mendapatkan poin tambah, dan lihat Violence masih mau lebih. KYE Tyron Rest dapat 2. Gak ada follow up damage, tapi Albert ter-shutdown. Lihat pertempurannya tak ada habis-habisan. Wow, dan bahkan Ripo berhasil membawa R7 ke arah inner turret, Pak Pulung. Wow. Sebuah hal yang begitu baik langsung diperlihatkan lewat sebuah team fight yang begitu panjang. Masing-masing dari junglernya pun harus menghilang, Prof. Oh, entah kenapa aku kaget banget ketika tiba-tiba grab-grabnya pun dilakukan ya oleh R7, dan itu jauh banget ternyata Ripo-nya. Udah berada di bagian dari inner turret, dan itu adalah damage yang harus terima yang terlalu banyak menurut aku, sehingga membuat R7 harus tumbang untuk pertama kalinya di game kali ini. Dan bahkan lihat Max again and again tanpa ada purple buff berani untuk melakukan kontes Albert di sana. Violet setelah membuka satu buah informasi telah diberikan. Tyron Revenge menuju ke arah depan, terreset kembali. Turtle-nya terreset, sayang sekali. RRQ berhasil melakukan sedikit distraction, dan ini benar-benar impact yang cukup tinggi. Karena apa? Karena Max harus balik mundur, harus dapat di purple buff lagi. Tapi ketika nanti kembali, ini akan jadi war yang sangat-sangat adil untuk kedua belah pihak, Pak. Harusnya ya, karena untuk objektif dari seorang Ling ya udah objektif utamanya purple buff. Dengan purple buff dia bisa kemana-mana. Serangan pun masih belum dilakukan oleh kedua tim terhadap dari Turtle itu sendiri. Ini macro play-nya jalan banget sih dari Bigetron Alpha. Lihat bagaimana posisi 4-1-nya untuk secure ke arah bagian Turtle. Ditambah dengan 1 Will. Ini Max-nya manfaatin banget, di mana mirror dari Turtle lane-nya, atau mungkin ketika Turtle pit-nya ada di atas, dia manfaatin agar minionnya tetap berjalan di arah bawah. Dan lihat, bahkan dengan adanya reset yang dilakukan, ini membuat mereka bakal team fight 5-5. Harusnya kekuatannya cukup equal. Dan bahkan di depan sana lihat Canton didapatkan terhadap seorang Rainbow, tanpa adanya Rainbow kali ini membuka mereka team fight. No! Objective Gaming is number 1 untuk kali ini, Pak Pulung. Yap, dan Turtle pun menjadi milik dari Max. Jadi Max-nya masih mundur, Rokusa menjadi korbannya saat lagi. Orange buff akan langsung dimakan juga. Rainbow sudah hadir kembali. Ripo menjadi sang penjaga portal di bagian tengah, dan ada lagi satu Tidal Rage yang connect juga karena Violence hilang kali ini. KYE kali ini lihat dengan kupranya lagi and again freestyle by TikTok. Berhasil mendapatkan 1 buah poin yang cukup penting Violence, karena Violence menjadi border. Violence menjadi salah satu pembatas antara Bigetron dan RRQ yang tidak bisa menginvasi jungle-nya Albert. Karena
mengerikan akan keberadaan dari seorang Violence, Profesor dan Papulung. Dan lihat freestyle dulu lepas. Albert jadi melihat Tempo Sombret tapi kuat Shadow. Masih mencoba dilakukan sedikit distraction tapi ternyata Albert tidak bisa melakukan Shadow Kill. Terlalu tipis darahnya dan harus dihilangkan begitu saja. Ini komunikasinya bagus banget ya Prof ya. Yes, itu timingnya si Ripo mainin banget dari The Way of Dragon, jadi nggak bisa langsung 2 kali ditendang dan itu bakal mengurangi durasi dari The Way of Dragon sendiri. Yes. Jadi ditungguin dulu baru dia tendang yang kedua. Yes, ditahan. Dan plus memberikan sedikit waktu untuk adanya Shadow Kill keluar, dan kalau Shadow Kill keluar ya udah kesempatan untuk Albert kabur dari area tersebut ya makin besar lagi. Tapi ada minusnya Papulung. Apa itu? Kalau miss timing itu bisa putus. Yap. Tendangannya. Iya. Tendangan bisa putus, tapi untungnya tadi langsung di follow up. Langsung ada Tempest of Blade. Untungnya yang ditendang Hayabusa. Iya. Kalau itu yang ditendang Link bisa Tempest of Blade soalnya. Iya. Dan kalau dari damage deal-nya ya gila, lihat. Yang tendang Hayabusa. Kalau bisa Tempest of Blade. Iya kan Linknya di musuh. Ya kan itu contohnya. Oh iya benar banget, tapi lihat kita di sini langsung saja kembali hidup dari seorang Rainbow mencoba menarik keberadaan Mode ghosting? Mode ghosting ya, mode cewek-cewek zaman sekarang. Wah. Hilang tapi kembali lagi. Waduh. Dalam waktu 3, 2, 1. 1. Apalagi 29.000 total damage deal-nya. Membuktikan bahwa magical damage-nya begitu mengerikan. Dan bahkan harusnya Rainbow agak sedikit respect juga. Tapi lihat Ripo tanpa adanya flicker, lihat tak bisa bertahan Popolen Kupa. 2 Dragon dikeluarkan tapi lihat lumpuh. Ripo nggak bisa mundur ke arah belakang. Tersangkut pergerakannya. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka coba untuk melakukan Lord. Mereka membuka Lord kali ini dengan adanya 5 player yang sudah berkumpul menjadi 1. Mereka ingin melakukan overcommit. Menuju ke arah Lord. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka mencoba untuk berkumpul menjadi 1. Tapi lihat Skylar masih terlalu jauh. Rainbow flicker ke arah belakang. Langsung ada KYY mencoba untuk membuka rumput. Membuka apakah ada keberadaan hatinya di depan sana, tapi nampaknya tidak ada. Belum ada Pak, belum ada. Balik lagi, sabar lagi karena Bigetron juga masih harus menunggu. Ya memang ya Skylar ya fokusnya memang berbeda. Taret dan paret aja pokoknya. Gila Skylar. PT bongkar PT turret. bongkar turret sejahtera. Dan itu cepet banget loh Prof. Iya, itu balik dia lagi. baru pecah turret yang motor. Ya apalagi dia ada tambahan 15% untuk damage dari physical ketika dia memiliki item damage yang lebih mematikan. Makanya di sini perbandingannya adalah emang tinggal Skylar-nya aja nih yang mendapatkan 4 assist ditambah dengan banyaknya damage dari turret, sehingga Bigetron Alpha walaupun dia menang dari segi objektif, tapi balik lagi 3 turret ini membuat teman-teman dari RRQ Kyoshi keep up dengan goldnya hanya berbeda 1000 dari 3000 tadi. Oke, tapi bakal lihat di arah bottom lane dari Max. Bakal coba untuk fokus menuju. Gila. Mencoba melakukan poking terhadap R7. Mencoba dicolek begitu saja. Sedangkan di depan sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih coba untuk menjaga pergerakan atas tim RRQ. Violence is coming, kayak akan menjadi pilihan. Bakal coba di overcommit, tergigit dan bahkan masih ada flicker ke arah belakang. Overcommit yang dilakukan tidak berhasil nampaknya untuk tim RRQ OC. Tapi Rainbow tertangkap, Rainbow tergigit. Dan bahkan Ripo kali ini tidak bisa melakukan Wild Dragon. Tersangkut R7 di depan sana mencoba untuk mendistraction keberadaan Bigetron Alpha yang kehilangan Rainbow, tapi nampaknya Rainbow tidak mau terlalu lama berada di dunia perghostingan. Dia bakal coba untuk kembali lagi ke lane of down karena kenyataan lebih sulit dan lebih sakit. Kenyataan memang menjadi sebuah hal yang harus mendapatkan jawabannya, tapi enggak. Terus sekarang karena Prof Elis, pro player yang main menit segini stacknya kira-kira udah berapa nih? Ya udah 50 sih pasti. Harusnya? Normalnya menit 9 udah 50 harusnya. Normalnya? Normalnya. Oke. Kalau 2 lane dia bisa 8.30. Oke, Dia lebih cepat gitu loh. Oke, tapi Prof, lihat permainan tarik ulur, hating yang dilakukan dari kedua belah tim ini benar-benar bagus banget. Mereka trigger disiplin benar-benar bisa kita bilang bukan main-main. Lihat bahkan di depan sana dengan short skill yang banyak, Ripo punya The Way of Dragon tapi tampaknya memilih untuk mundur ke belakang. Lihat damage dari seorang Violence terlalu sakit, bahkan Violence bakal coba di overcommit. Berhasil didapatkan oleh seorang Matt. Flicker ke belakang, Clay, World Manipulation. Dan bahkan para pemain dari Bigetron Alpha mereka terkocar kacir. Pecah terbelah 2. Dan Max di depan sana belum mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Albert masih menunggu momentum. Albert masih berada di arah rumput. Albert mencoba untuk melakukan sedikit sneaky dan bakal coba untuk masuk ke arah depan. Shadow Kill telah dikeluarkan. Terror Rage kali ini berhasil dapatkan. The Way of Dragon, Ripo nyangkut terlalu dalam. Tempest of Blade telah dikeluarkan. Max kali ini tapi ternyata tidak mau tinggal diam. Albert tidak berhasil menangkap dan bahkan shot
Bottom for Clay. Hanya ada 3 orang sekarang, di mana untuk Violence-nya pun sudah kembali respawn. Tadi ada 3 player yang berhasil diamankan juga oleh pemain dari Big Town Alpha. Mereka bermain dengan pick off yang sangat baik, bahkan informasinya berjalan dengan begitu indah. Mereka berhasil mempick off siapapun yang mencoba untuk kabur. Clay sudah selamat di dalam outer turret-nya ataupun di dalam inner turret-nya, tetap dikejar habis-habisan, dan ini dia Lord-nya, Ji. Gila, gila, gila. Ini benar-benar permainan yang cukup agresif, cukup berbeda dari Bigetron Alpha. Dia bakal lihat konsentrasi keluarkan. Falas mencegah belakang, tempo sampai terakhir dikeluarkan. Dapatkan! Kali ini Lord diamankan oleh tim Bigetron. Oh my god, mid save the day. Dan tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan kontes Profesor. What happened Bigetron Alpha agresif sekali untuk match kali ini. Aku melihat ada 2 retribution yang lagi cooldown by the way. Jadi ini benar-benar miss retribution yang terlalu terburu-buru sepertinya. Apalagi dalam keadaan Tempest of Blade. Kalau melihat dari pola permainan yang agresif ya, kenapa ya? Karena Bigetron Alpha lebih punya damage di sini. Dan lihat bagaimana dari itemnya. Sebanyak ini dari segi damage-nya. Kayaknya dan Ripo udah tinggal ngebadanin ditambah dengan matnya yang dia udah punya untuk 1 dari Winter Truncheon. Dan ini akan nge-trigger banyak banget karena kalau misalkan dari teman-teman RRQ Hoshi belum ada Winter Truncheon dari Clay-nya. Jadi kita lihat siapa yang tertangkap sesaat lagi. Alright, langsung saja Lord berlenggang bebas di arah top lane. Nampaknya di arah mid lane para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka mau mendapatkan turret. Mereka ingin kembali untuk mendapatkan point kill di atas seorang Violence. Di overcommit tapi ternyata Red Bull tertangkap. Duel Dragon dan keluarga, tapi sekarang akan menjadi pilihan sama Problem untuk juga dari belakang. Dan bahkan lihat di sini momen yang didapatkan oleh tim Bigetron Alpha membuat tim RRQ Hoshi nampaknya bisa melakukan defense karena too much sword skill yang keluar di arah bottom jungle. Yap, nih sama-sama mendapatkan 1 player, namun perbedaannya adalah cooldown yang sangat mencolok di antara kedua player yang berhasil diamankan. Yes, dengan sword skill yang banyak, Prof, mereka tidak bisa melakukan invasi kembali untuk mendapatkan best turret. Ya tapi setidaknya mereka mendapatkan Skylar sih, karena dari tadi dia belum tershutdown sama sekali dan mereka tuh mau ada gap gold di sini. Yes. Sehingga lihat dari Max-nya, dia kan menggunakan emblem jungle dari awal. Dia menambahkan 5% dari attack speed, kelihatan banget dari attack speed-nya. Dan dia itu menggunakan Demon Slayer di sini yang dari tadi aku selalu melihat bagaimana dia dengan retribution-nya. Kalau ada dia selalu pencet. Dan inilah dia dari fun fact-nya Grab juga. Faramis adalah salah satu hero yang tidak populer di MPL Indonesia. Terakhir kali dirinya muncul ketika di MPL Indonesia season yang ke-7 dan dimainkan sebanyak 2 kali oleh El Profesore Leluminaire. Alright, tapi R7 benar-benar ditungguin. World Manipulation mencoba untuk menjemput R7 dan berhasil mendapatkan KYY. Rainbow di depan sana, lihat altarnya telah dibuka. Matt datang mencoba untuk menghisap semua kenangan dari buruk di RRQ Hoshi, tapi ternyata Matt harus hilang. Duel of Dragon on point. Dapat itu R7, tapi Shadow Kill tidak mau tinggal diam. Ripo, immortality-nya pecah. Tapi akan coba ditumbangin begitu saja. Ripo masih ada 1 buah chest dan no, tidak mau terlalu lama. Skylar kali ini lihat udah ada teriakan maut di belakang kita. Ini bencana. Wow, 1 melawan 3. Max seorang diri, di mana energinya oke, masih mungkin cukup dengan adanya Purple Bomb yang sudah berada di dalam diri, tapi Skylar mencoba untuk memaksakan, ingin mendapatkan ke arah 1 bestar yang ada di area mid. Balik dengan kuat Shadow, ada Phantom Shuriken, sisa 1 bar. Sama-sama nggak punya skill. Enggak, itu benar-benar beruntung sebenarnya karena Albert benar-benar lagi dalam keadaan beberapa detik doang karena dia punya retribution. Tapi by the way, kita akan melihat instant replay by Samsung Galaxy A series ketika teamfight-nya terjadi. R7 menjadi 1 initiator yang secara terpaksa harus membadani semua teman-teman dari RRQ Hoshi karena dealer damage-nya dari Bigetron Alpha hampir keseluruhannya tuh all in ke arah seorang R7 Dan tidak tumbang. 1, Clay save the day. Di situ kalau tidak ada Clay R7 tidak mungkin bisa dijemput. Selalu Ini Clay Deden from Bogor save the day. Membuat sedikit distraction di depan sana. KYY mencoba untuk memberikan badannya. R7 lagi-lagi berhasil menangkap seorang KYY. Mencoba di overcommit di depan sana. Kupa telah menggigit. Clay berada di arah belakang. World Manipulation masih ditahan. Albert mendapatkan 1, 2 sudah hilang. Tapi mereka masih berada di dalam mode ghosting. Dan nampaknya di depan sana Max memilih untuk mundur ke arah belakang bersama dengan saudara kembarnya. Melihat Albert yang mengeluarkan 1 buat Shadow. Kita pakan. Kali ini masih ada kuat Shadow against Clay. Save Albert. Deden from Bogor berhasil menyelamatkan Albert dari tumbangnya. Dan bahkan di sini 2 versus everybody. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi. Immortality pecah. Dan ini bencana. RRQ Hoshi akankah di backdoor dan Skylar lihat. RRQ mendapatkan gamenya. Lihat gerakan mau dari RRQ Hoshi. Wow. Teriakannya Pak Pulung. Sampai sini loh, Pak. Sampai sini. Sampai sini.
Teman-teman, apakah tadi teriakannya bisa kalian dengar di rumah sana? Karena begitu besar suara yang terdengar di MPL Arena ini. Deden from Bogor again Dari and grafik loh. again.